Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut satu momen yang sangat spesial, yaitu dengan tema ngopi ngobrol inspirasi bersama seorang yang sangat luar biasa, yaitu Bang Ahmadi Sofyan. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut berdiskusi bersama beliau, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman semua harus mengetahui terkait beliau. Nama beliau Ahmadi Sofyan, tempat tanggal lahir Kemuja 8 Desember 1980. Alamat Gerahapuri Selindung, Pangkal Pinang. Kemudian pendidikan S1 IKIP Budi Utomo, Malang, Jawa Timur. Untuk karir sendiri sampai sekarang beliau masih sebagai seorang penulis buku, masih ya masih, dan juga sekaligus pemerhati budaya khususnya di daerah provinsi Bangka Belitung. Untuk moto hidup dia sendiri silakan dicatat, barangkali bisa menginspirasi kita semua. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap peristiwa adalah mata pelajaran. Seperti moto yang disampaikan, bahwa setiap tempat adalah sekolah. Tempat seperti apa yang Bang Ahmadi sendiri maksud? Intinya itu sebenarnya bahwa dalam hadis Nabi disebutkan, tuntutlah ilmu dari mulai kandungan sampai ke liang lahat. Artinya semua tempat yang ada di muka bumi ini, karena kita tinggal di planet bumi, itu bisa kita jadikan sekolah. Teras rumah adalah sekolah, rumah tangga kita adalah sekolah, kebun kita adalah sekolah. Di sana penuh dengan ilmu semua. Saya ketemu dengan John, ketemu dengan kawan-kawan yang ada di sini. Itu adalah guru buat saya. Apa yang saya pelajari, bahkan seorang pemabuk pun ketika dia mabuk teler, bisa nggak kita belajar dari situ? Bisa. Oh, kalau kita mabuk teler kayak gitu, nggak ada yang menghormati kita. Justru terbuang kita di tengah masyarakat, nggak disukai keluarga. Guru nggak, bagi kita guru dia. Itu pelajaran di depan mata kita. Nah, itulah kenapa saya menjadikan moto itu, setiap tempat kita bisa belajar. Untuk kenalan, untuk sekedar teman, kita tidak boleh milih kalau menurut saya. Tetapi ketika sudah menjadi sahabat, itu kita perlu pilih-pilih. Karena orang itu bisa dilihat dengan siapa dia bersahabat. Siapa sahabatnya, itu kita lihat, oh itu dirinya. Artinya begini, ketika saya terbuka, maka semua orang bisa masuk. Oke, kita welcome kepada semua orang. Orang baru keluar dari penjara datang ke rumah ini, Bang, saya baru keluar dari penjara, jadi kita terima. Tetapi untuk menjadi sahabat, nanti dulu kau bisa berubah baik nggak? Kenapa? Karena saya belum tentu kuat. Hari ini saya mengatakan saya tidak narkoba. Tetapi kalau sudah tiap hari kumpul dengan orang narkoba, digedeli dikit-dikit atau diracuni segala macam dalam minuman kita, bisa jadi. Oleh karena itu bersahabat, dengan siapa kita ngobrol memang perlu pilih-pilih. Dengan siapa kita janjian ngopi apa segala macam, itu perlu pilih-pilih. Tetapi kalau untuk sekedar kenal, untuk bertemu, sekedarnya tidak menjadi akrab banget, kalau saya tidak pilih-pilih. Makanya boleh dikatakan saya memiliki banyak kawan, banyak sahabat dari berbagai kalangan. Tetapi saya harus punya rem sampai di mana. Contoh kecil saja, saya mulai merokok itu waktu kuliah. Dan boleh dikatakan rokok itu sangat anti di keluarga, bahkan nyaris haram. Kenapa saya mulai kuliah? Karena saya satu kontrakan dengan teman-teman yang rata-rata 90% perokok. Di lingkungannya. Setiap akhir bulan, ayo nyumbang beli rokok. Kita yang tidak perokok sebagai bentuk persahabatan nyumbang juga. Lama-lama saya mikir, otak saya, enak sekali saya selalu nyumbang tapi saya nggak bisa nikmati. Akhirnya saya merokok. Ketika saya merokok, tiba-tiba saya sudah biasa beli rokok sendiri. Setelah akhirnya saya jadi perokok. Nah, sebagai anak muda, teman mana yang bisa mendorong kita menjadi orang sukses dan orang baik serta bahagia? Ya, saya mau berteman dan akrab dengan kamu.
karena saya yakin kamu bisa mendorong saya dan saya bisa mendorong kamu untuk ke arah yang lebih baik, untuk sukses, sehingga saya bisa berteman akrab karena saya punya keyakinan, sehingga saya bisa bahagia. Nah itu hal yang menarik ini. Mungkin sebagian orang, karena juga ada Ahmadi, mungkin kalau bicara tentang karir itu luar biasa. Ada penulis buku, merhati budaya dan lain-lain. Pengen tahu Bang sedikit cerita Bang mulai dari sejarah pendidikan sampai karir itu bagaimana Pak? saya berasal dari kampung dengan orang tua yang biasa-biasa saja, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Orang tua petani, sekolahnya hanya SD, sekolah rakyat dulu ya. Dulu tidak ada SD tapi SR, sekolah rakyat. Dari kampung, tiap pagi kita di hutan. Saya karena berasal dari desa Kemuja, langsung sekolah di pesantren. Di pesantren Al-Islam di desa Kemuja, yang kebetulan salah satu pendirinya adalah kakek sendiri. Di sana sampai dengan madrasah Senangnya. Setelah itu tahun 96 saya merantau sendirian ke Pulau Jawa. Tanpa belum pernah ke Jawa, belum pernah keluar dari Bangka Belitung, bahkan masuk Pangkal Pinang pun masih hitungan jari, dalam artian itu karena kita orang kampung kan. Ya, masih asing berarti. Masih asing, tapi saya sudah harus merantau dengan kapal laut pergi ke Jawa dan tidak tahu Jawa itu di mana. Dan akhirnya saya masuk pondok pesantren di Pulau Jawa, Pondok Modern Al Barokah Kertosono Nganjuk. Pendirinya Pak Harmoko. Pak Harmoko ini mantan Menteri Penerangan dan Ketua MPR. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai hari ini, dan bagi saya beliau juga orang tua yang baik buat saya. Lalu setelah dari pondok, saya sempat di Kediri kursus bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya kacau sampai hari ini. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Stiba, mengambil jurusan bahasa Inggris dan Jepang. Tapi jangan pernah nanya saya soal bahasa Inggris dan bahasa Jepang, pasti kacau balau. Di sana ketika hampir wisuda saya di drop out, di DO, karena saya hidup di dalam dunia aktivis dan saya kasusnya itu memberontak, tidak mau diwisuda. Dan saya sempat bakar-bakar kampus waktu itu nggak boleh diikuti ya. Nah, itu masa lalu. Lalu saya juga kuliah di IKIP Budi Utomo Malang. Alhamdulillah selesai. Itu rasa syukur orang tua saya, ternyata anaknya yang di DO dari kampus 1 ternyata selesai di kampus berikutnya. Nah, saya menulis dimulai dari saya kalau buku dari awal kuliah. Awal kuliah saya sudah menulis buku sambil saya jadi aktivis mahasiswa. Kalau orang bertanya kenapa jadi penulis, apa saya punya bakat? Tidak. Saya nulis tuh nyari duit dulu. Iya, saya benar nyari duit. Jadi jujur aja, karena ketika buku saya terbit ternyata saya dapat royalti, dan saya baru tahu bahwa buku terbit dapat royalti. Kalau artis kan bikin lagu, nyanyi dapat royalti. Saya tanya buku, loh kok dapat duit ya? Nah, sedangkan saya hobi aja nulis. Akhirnya keturutan terus nulis sampai hari ini lebih dari 80 buku yang sudah terbit. Nah, dulu sangat produktif sekali ketika saya jadi mahasiswa, karena saya memandang duit bukan popularitas. Dulu saya nyari duit. Saya nggak penting yang namanya nama, popularitas dulu itu. Sehingga buku apa aja kalau mau terbit saya tulis, gitu kan. Nah, yang penting bisa terbit dan saya dapat royalti. Nah, waktu itu yang saya terpikirkan. Makanya saya produktif. Nah, lalu pulang ke Bangka Belitung ini ketika era Bupati Yusroni Yazid, saya diminta pulang. Era Zulkarnain Karim jadi wali kota, akhirnya saya ikut Pak Zulkarnain Karim, sempat ikut Yusroni Yazid juga. Dan saya lebih banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan budaya. Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Dan saya tidak bekerja ke instansi manapun karena saya belum pernah melamar pekerjaan sampai hari ini. Jadi sejak saya selesai kuliah, tawaran kerja banyak, tetapi saya ingin menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu aja. Walaupun keteteran. Ya, pasti keteteran. Bohong kalau saya juga nggak mikir, nggak apa, tetap ada keteteran. Cuma saya merasa lebih bahagia dengan saya jadi merdeka. Apakah selalu bahagia? Enggak, keteteran itu membuktikan tidak bahagia juga. Cuma saya tidak punya bos. Saya tidak ada orang yang merintah saya. Saya tidak punya beban dalam artian tuh
waduh kalau saya nggak bekerja kayak gini nanti saya dipecat. Nah, nggak ada. Jadi nggak ada orang yang bisa mecat saya karena saya nggak ada bos, gitu kan? Ya, benar. Nah, cuma ya keteteran tetap ada, ekonomi keteteran kadang kala gitu kan. Apalagi kita sudah punya keluarga, pasti itu perlu dipikirkan. Betul.